Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu di acara virtual ini yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, pelayanan kesehatan dimanapun dilakukan dan siapapun yang melakukan diwajibkan untuk menyelaraskan kaidah medis dengan kaidah etis. Keputusan klinis ataupun keputusan kesehatan masyarakat yang dibuat haruslah mematuhi prinsip bioetika, yaitu penghormatan atas otonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas prinsip bioetika dari perspektif Islam, dengan harapan agar lebih memudahkan pemahaman dan penerapan prinsip bioetika melalui pandangan Islam yang telah lebih dahulu terinternalisasi di kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, prinsip yang pertama adalah penghormatan atas otonomi pasien, yaitu prinsip menghormati hak pasien atas dirinya sendiri untuk membuat keputusan atau memilih apa yang akan dilakukan terhadap dirinya. Manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dibanding makhluk yang lain. Manusia memiliki akal selain nafsu. Manusia dapat membuat keputusan, meskipun kebenarnya tetap mengharapkan hidayah dan mengikuti ukuran dan hukum tertentu atau takdir. Manusia mengenal ikhtiar dan qadar. Al-Quran menggarisbawahi pembuatan keputusan yang otonom sebagai bagian dari hak manusia. Tetapi di sisi lain, manusia juga secara individual harus bertanggung jawab atas perbuatannya di hari akhir kelak. Nabi Adam membuat keputusan secara sukarela memakan buah yang terlarang, yang ternyata berakibat ia harus turun ke dunia fana. Sementara itu, meskipun berat, Ibrahim memilih untuk tetap taat kepada perintah Allah. Kedua keputusan tadi bersifat otonom. Al-Quran juga mengajarkan bahwa tidak ada paksaan di dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin. Al-Kafirun ayat 6. Maulana Jalaluddin Rumi mengatakan bahwa otonomi adalah hak memilih yang dimiliki seseorang individu, dan pilihan tersebut sebaiknya dilakukan dengan sadar dan berdasarkan ilmu atau pengetahuan. Dalam pelayanan kesehatan, pasien sebaiknya berada dalam keadaan telah memperoleh pengetahuan dan menyadari situasi kondisinya dan memutuskan pilihan apa yang ditawarkan kepadanya. Kita kenal sebagai informed consent. Selanjutnya adalah apakah berobat itu suatu kewajiban? Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan orang mencari pengobatan, tetapi tidak mewajibkannya. Sedangkan mazhab Syafi'i menganjurkannya. Tidak ada yang melarang orang dengan penyakit terminal menolak pengobatan yang sia-sia. Sejarah mencatat bahwa sahabat Nabi, Abu Bakar Siddiq dan Mu'ad bin Jabal menolak pengobatan penyakitnya pada masa akhir hidupnya. Pada umumnya, Islam membolehkan orang menolak pengobatan atau diputuskannya withdrawing, menunda atau menghentikan pengobatan yang sia-sia bagi penyakit yang sudah terminal. Dengan catatan bahwa kebutuhan perawatan yang asasi seperti nutrisi, hidrasi, aerasi, perawatan tubuh, dan pengobatan nyeri
harus tetap diberikan. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke prinsip yang kedua, yaitu beneficence. Beneficence adalah prinsip yang menganjurkan berbuat baik, melakukan yang terbaik untuk pasien. Al-Quran menyebut beberapa sifat ilahi seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, dan Al-Bar, yang pengertiannya meliputi mercy, compassion, beneficence, goodness, kindness, yaitu sifat manusia yang mewakili kebaikan. Sifat ini diharapkan dimiliki juga oleh individu manusia yang tercermin dalam perintah melakukan kebaikan yang disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Baqarah 195. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. An-Nahl 90. Beneficence juga merupakan sifat keutamaan yang harus dimiliki oleh manusia sebagai individu ataupun sebagai bagian dari komunitas, untuk selalu meningkatkan belas kasihan, memaafkan, berempati, dan altruisme. Bapak Ibu sekalian, prinsip yang ketiga adalah non-maleficence, yaitu prinsip tidak berbuat buruk atau tidak memperburuk keadaan. Prinsip non-maleficence dan prinsip beneficence sebenarnya berpasangan, saling mendukung. Beneficence merupakan perbuatan untuk membuat kebaikan, membuat baik, sedangkan non-maleficence menjaga agar keadaan tidak memburuk atau memperburuk. Yang menarik adalah bahwa Al-Quran menjanjikan ganjaran yang lebih menguntungkan manusia. Melakukan kebaikan diberi penghargaan lebih daripada hukuman bagi perbuatan buruk. Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. An-Nisa 40. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. An-Nam 160. Berbuat baik dan berbuat buruk adalah independen. Keduanya sama-sama dinilai dan memperoleh ganjaran, sekecil apapun. Al-Zalzalah. Dan konsekuensi berbuat baik dan berbuat buruk diterima oleh pelakunya sendiri, bukan orang lain. Al-Fussilat. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bahagian atau pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini ayat yang paling khas untuk orang yang menolong, termasuk tenaga kesehatan. Demikian pula dalam kesehatan dan kedokteran, risiko harus diperhitungkan terlebih dahulu sebelum mengajukan pertimbangan manfaat. Safety mendahului benefit. Meskipun terdapat pengecualian bahwa risiko dapat saja terpaksa diterima apabila manfaat tidak tergantikan, tidak ada pilihan, atau keadaan darurat. Bapak Ibu sekalian, prinsip yang keempat adalah justice, yaitu prinsip distributive justice, keadilan dalam mendistribusikan sumber daya. Justice dalam agama Islam dianggap sebagai kaidah yang asasi, lebih kuat daripada otonomi. Al-Quran memerintahkan untuk berlaku adil dalam beberapa surat, di antaranya An-Nisa ayat 58 dan 135, Al-Maidah ayat 8 dan Al-Hujurat ayat 9. Adil dalam membagi sumber daya, adil dalam menegakkan hukum, adil dalam bersaksi, dan mendamaikan mereka yang berseteru. Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
Secara umum dapat dikatakan bahwa Islam menghendaki pendistribusian sumber daya kesehatan secara merata kepada yang membutuhkannya, memperlakukan pasien dengan tidak pilih kasih, dan dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya, maka berlakulah dengan seadil-adilnya, terutama sesuai urutan prioritas berdasarkan kebutuhan medisnya. Akhir kata, Allah menganugerahkan kelebihan bagi manusia berupa indera, naluri, akal, imajinasi, dan hidayah, sehingga manusia dapat mencari tanda, gejala, dan informasi mengenai kebenaran yang diperlukannya untuk membuat keputusan secara bebas. Oleh karena konsekuensinya, manusia harus mempertanggungjawabkannya di depan Sang Khalik kelak. Allah menghendaki agar manusia senantiasa berbuat baik, menjauhi perbuatan buruk, dan bersikap adil. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang salah pasti berasal dari saya, untuk itu saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.